bagaimana caranya agar tenaga kita, agar lingkungan kita, agar wilayah kita bisa sejahtera. Kalau bukan kita untuk memikirkan itu, siapa lagi seperti itu? Oleh karena ini perlu penekanan itu semua bahwa tentang pemekaran diatur oleh undang-undang. Jadi nggak usah siul ngomong pemekaran. Nah sekarang SPK itu ada persoalan dari itu. Saya dengan rekan-rekan sudah mengadakan audiensi sampai ke tingkat pusat tentang bicara tentang pemekaran, tentang kondisi Sulawesi baik secara kewilayahan, jumlah penduduk dan segala macam, dan juga SDM dan SDM dan mereka kami disarankan artinya mau tidak mau yang namanya Dr. Rahman yang diputus oleh fisik untuk melakukan pengajian yang dibiayai oleh masyarakat yang suka apa yang menjadi paling suka dan sumber dari masyarakat kita itu mau tidak mau kita harus akui bahwa itu layak sebagai harus diperhatikan. Ini catatan-catatan. Nah, terus sekalian kita juga berbagai aspek harus dilihat bahwa pemekaran adalah urusan politik. Ada beberapa isu kemarin yang saya dengar dari wilayah ada yang menggambarkan moratorium kita masih berlaku. Moratorium itu diberlakukan sejak zamannya SBY. Alasan yang mendasar kenapa waktu dulu itu Pak SBY mengeluarkan moratorium secara jelas itu undang-undangan yang namanya moratorium itu tidak ada dasar hukumnya, Pak. Jadi tidak ada perlakuan hukum yang jelas, tidak ada dasar hukum. Moratorium itu diberlakukan karena situasi dan kondisi seperti dari presiden. Moratorium itu sama. Nah, kenapa waktu itu Pak SBY mengeluarkan moratorium? Karena hasil daripada pemekaran wilayah yang ada di Indonesia itu secara kalkulasi itu sebagian besar wilayah yang dipemekaran itu secara ekonomi dan kesejahteraan turun. Sehingga negara yaitu Pak SBY mencantumkan moratorium untuk pemekaran wilayah untuk ada pemekaran dolar. Nah kemarin ya dalam sidang kemarin saya audiensi dengan DPR dengan tokoh-tokoh pemekaran di Jawa Barat. Malahan alhamdulillah saya kasih kesempatan bicara. Kalau moratorium berdasarkan dari Pak SBY sampaikan itu tidak berlaku di Jawa Barat. Itu tidak berlaku di Jawa Barat. Oleh karena kami dari tim pemekaran Jawa Barat memohon untuk dilaksanakan moratorium Persia. Moratorium Persia itu moratorium khusus, ya. Jadi Jawa Barat tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Alasan moratorium itu dilakukan satu. Coba kita lihat politiknya yang ada di Jawa Barat. Yang pertama Cimahi. Pada Cimahi kan itu juga Bandung Barat, Pangandaran, Banda. Itu 4 wilayah ini yang pemekaran di Jawa Barat itu hampir mengampuni kabupaten itu. Jadi bukannya turun dari Jawa Barat, itu malah menurun. Nah oleh karenanya ya ini sebagai bahan saja agar sedikit bisa disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian kepada
dalam konteks waktu moratorium. Karena tadi Pak, karena tadi moratorium itu tidak ada dalam hukumnya, tidak ada dasar hukumnya, sehingga ada kesalahan-kesalahan pemeriksaan yang masuk. Kami diundang oleh Pak Roji, saksi hukumnya dari sama Mawali itu, dari Aceh. Itu kemarin Pak Roji mengatakan apa dari Aceh. Terus Bapak lihat di televisi kemarin otsus yang di Papua mengadu. Tidak artinya apa? Di gambaran seperti saja. Jadi jangan sampai yang memori kita, yang ada dalam pemikiran kita, apa saja yang namanya memori bohong jadi. Maka kita yakin, karena tadi kan saya yakin, karena waktu itu tidak ada sebut apapun bisa berubah, apapun bisa dicabut, tergantung kepada situasi politik. Karena apa? Karena itu adalah pusat politik. Jadi jangan sampai kan kebanyakan gitu. Bisa mengatakan terus padahal apa sangat luar biasa. Salah satu contoh misalnya cerita kenapa kepala desa, BPT kalau satu baliknya jawab, kenapa sih buat Sumatera ke Kalimantan, gara-gara ada tidak? Karena apa? Di sana itu sudah strategis, setelah administrasi dua wilayah itu bukan berhubung. Mungkin Bapak Gubernur jauh dari media. Jawa Barat yang notabene 49,6 juta penduduknya, cuma hanya punya 27 kabupaten kota. 50 juta penduduknya, ibu kotanya 27 kabupaten kota. Jawa Tengah yang 35 kalau tidak salah, jumlah penduduknya, kabupaten kotanya 34. Jadi cuma 1 juta. Jawa Timur 42 juta sekian, penduduknya ibu kotanya 38. Sok bandingkan. Malah saya data saya terima Pak 2020 di aku dana anggaran dari pusat yang diterima oleh Jawa Barat itu kecil Pak. Buat dana desa saja 2020 dana yang saya terima itu jumlahnya cuma 5,9 triliun untuk Jawa Barat untuk dana desa. Jawa Tengah 8,2 triliun. Jawa Timur, Jawa Timur 7,6 triliun. Jadi artinya apa? Dengan jumlah penduduk yang besar, tapi anggaran dari pusatnya kecil. Yang belum Karena wilayahnya tidak belum. kalkulasi sehingga lagi Bumi. desa teman-teman ini nggak tahu sekarang harganya berapa, jumlah penduduknya berapa berapa. Aku bandingkan dengan Mayanan, ya saya juga kurang. Kalkulasi dananya menjadi 5. Salah satu bahwa keuntungan dari teman-teman itu luar biasa. Oleh karenanya, sekali lagi Pak, kenapa saya selalu menggaungkan seperti itu? Saya teringat kasus kemarin yang semua polisi semua mantan itu pada televisi. Kasus Sambo, ya, kan kaget Pak. Jaksa menuntut sekian. Ternyata hakim, karena hakim mempunyai hak untuk bisa menilai, ternyata kan menjawab itu Fakultas Hukum lagi, Enzulkan dari 2015 ke 1,5. Yang jelas-jelas terus yang benar itu baru naik. Waktu saya bertanya sama orang itu, apalagi penelitiannya yang terbesar, keputusan itu seperti ini. Kenapa? Karena masyarakat. Lalu masyarakat keluar rame, lalu masyarakat jeprik kasus kamu mulai begini. Nah, apa korelasinya dengan pemekaran? Kenapa SKP Tata Ruang kita ini seperti itu Pak? Saya cuma
Kalau dari ujung Patok Besi sampai Pusaka Negara, sampai Bogor, sampai Bino, semua diwaru-waru di institusi-institusi, berkumpul bicara pemekaran, kepala desa ngomong pemekaran, DPD ngomong pemekaran, karang-karang ngomong pemekaran, mau hilang apa? Ini saat mana saya baca seperti ini. Makanya waktu itu kan menyampaikan, kenapa ini bisa besar, ini bisa kecil? Karena apa? Situasi masyarakat, kondisinya ramai, sampai dilihat dari mana-mana sampai internasional, sehingga hati menjadi seperti ini. Padahal nggak ada satupun yang masalahnya, cuma karena hati harus mempunyai insting tersendiri, ya, indra keenam untuk bisa menilai agar keadilan itu ada, sehingga menjadi seperti ini. Artinya apa? Bahwa situasi kondisi riak-riak masyarakat itu akan mempengaruhi keputusan HAM. Padahal mesti diatur angka pasangan dengan sekian, tapi itu bisa berubah. Itu yang dia masyarakat. Ngomongin tentang SKP, ngomongin tentang orang itu, ngomongin tentang pemekaran. Nah, inilah yang kita tidak punya. Inilah yang Subang Utara tidak ada. Inilah yang Subang Utara artinya masyarakatnya kurang greget dalam perusahaan ini. Masih ada isu-isu mandiri, pengawalan seperti kami pengawalan suku. Semua saya kemana-mana kadang-kadang jangan Bapak Ibu sekalian, saya juga sendiri menerangkan ASAPJ itu yang mendengar masih kita. Padahal oleh sekalian, ya saya sering menyampaikan bahwa pemekaran yang sangat disayangkan oleh sekalian. Mari waktu sore dan beberapa saya bisa jawab karena sangat disayangkan. Bisa 5 tahun, bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa jadi, bisa tidak. Cuma kalau saya ngobrol dengan yang dari wilayah lain, itu akan ada perubahan di masyarakat. Salah satu contoh yang ini Bapak Ibu sekalian tahu, rumah sakit Seton di Pakrol itu adalah mau berubah baik, makan drama ibarat bukan dia seperti itu. Tapi itu adalah lebih bebas daripada isu-isu pergerakan pemekaran drama ibarat. Kalau rumah sakit seperti Bali Pakrol, toh bukan pasukan ketua pemekaran yang menikmati itu, tapi pada masyarakat. Jadi ada perubahan dalam konteks 3 hal. Karena untuk meningkatkan IP SDM masyarakat 3 hal, yang pertama kesehatan, dan juga ekonomi. Kemarin saya ngomong sama Dewan juga apa? Contoh tentang pasar. Itu kan harusnya yang namanya masyarakat satu kecamatan itu satu. Terus yang kedua Pak, saya kasih kemarin juga saya ngomong sama waktu saya di Mapores di Surabaya tentang konsep. Itu secara strategis satu kecamatan pusat. Makanya di Mapores kami masyarakat awal langsung ajukan Sukasari yang punya konsep itu ada lahan di sana. Kalau enggak, itu kapal segi baru, pasar yang baru, yang hebat itu ada saya sendiri. Tapi masa di sana keamanan yang terjaga, ekonomi yang meningkat. Konteks itulah Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu mesti dikemas dalam pemikiran kita. Kalau kita bisa mengatur itu, bukan semata mengharapkan kedudukan, tapi akan ada perubahan yang signifikan. Contoh, jauh-jauh lagi di desa kan, ya BPD, ada izin dusun, izin RT, izin RT, mau mana-mana hanya dekat di desa. Kurang di sana bisa pemandukan, ada yang dekat. Benar sih kurang di BPD yang saya turun
Kan udah dibenarkan Menteri Dalam Negeri, kata Pak Menteri, artinya ada kelebihan pengembangan, sudah proses realisasi koruptor itu dengan korupsi dan pusat. Namun kurang membuat orang yang dicabut, kurang mengarah proses yang 20 tahun dulu. Jadi sambil menunggu proses perkembangan politik, kita proses ini berubah. Kita sekarang saja kita kalau kabupaten kan memberes masalah SKB. Padahal di dalam undang-undang syarat utama, syarat wajib yang termaktub dalam undang-undang itu sebenarnya cuma musdes. Ayat itu. Cuma kemarin jadi perdebatan, Saya kan nyusul Assalamualaikum itu. Maksudnya ngomong. kita turuti. Itu kan. Alhamdulillah dari sejak Oh, jendela kita. kemarin, musdes itu sudah 100%. Ya. Nah, berhubung Ketok. Garap. lembaga apa di dewa itu harus mencantumkan juga tentang aset daerah, Tinggalin motor ayat itu. tentang jumlah PNS, tentang yang ada di Papua. Nah, kami dorong juga Pak, ya, melalui Pak Abang sampai Kaseka sampai Papua. Nah, latihan itu sudah semua. Jadi artinya secara perjalanan bahwa eksekutif itu sudah mengirimkan surat kepada DPRD. Surat ini persoalan secara negara. Saya secara resmi sudah mengirim surat audiensi. Baik itu ketua dewan. Tangan si Dede yang di Bang Salim namanya itu di Bang Salim si Beran. Dede. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan konteks hari ini bisa mempersatukan pemikiran kita. Pemikiran kita apalagi sekarang kan sudah masuk tahun politik, isu-isu tentang pemekaran segala macam kadang-kadang pun banyak isu-isu. Nggak usah takut Pak, itu di masyarakat, itu di kesejahteraan orang Papua. Mudah-mudahan bisa terjadi. Karena suami sekarang itu sudah ada di angka 1.600.000-an semuanya. 1.600.000-an. Kalau kita bicara jauh kalkulasinya bisa kita. Cuma kenapa saya berani spekulasi melakukan ini? Malah dengan adanya pertimbangan, dengan adanya melok yang ada semua, dengan adanya perusahaan meningkatkan sebenarnya, apakah Bapak bisa menahan 2-3 tahun ke depan itu jumlah pekerjaan ini? Tekwan saja yang 26.000 ya, karyawannya itu berapa puluh ribu orang ramai. Dia kontrak, dia segala macam, orang perawat, orang mana. Dengan tidak ada posisi Pak Iba, posisi mayor yang ada semua, posisi mayor yang ada sepenuhnya. Saya yakin 3-5 tahun ke depan jumlah penduduk Sumbar itu akan melampaui yang berjuang. Apakah itu tidak akan berpengaruh secara visualis berpengaruh? Budaya, tapi harus berpengaruh katanya. Karena pemekaran ini adalah untuk strategis tadi. Kami didukung oleh gubernur juga, karena gubernur berkeinginan bahwa Jawa Barat itu bisa ada di tataran 40, malah bisa 42 kabupaten
dengan garuda. Itu tiga itu aneh. Jadi kita awal zaman SBY sudah amanah presiden di bawah wilayah itu. Karena Bogor itu jumlah penduduknya 5 juta. Sukabumi itu hampir 3 juta. Lalu ada juga sama. Malah sekarang ada juga Garut Utara. Bogor itu juga ada. Bogor Barat, Bogor Timur. Bogor itu pecah 3 lagi. Nah, yang ada di kementerian berupa payung kami itu ada 8 kabupaten yang dari Jawa Barat. Secara administrasi, bicara Surabaya, satu lagi yaitu tentang SKB, surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Pak Bupati dengan Ketua Dewan DPR. Setelah itu, dokumen ini secara sempurna dibawa oleh Pak Bupati Dewan Dewan dengan Ketua Dewan ke provinsi. Di provinsi dibahas lagi, dipanggil semua dewan yang ada di yang di wilayah Subang yang ada di provinsi, dipanggil lagi provinsi, dirumuskan lagi segala macam. Maka keluarlah SKB, surat keputusan bersama gubernur dengan ketua DPR provinsi. Barulah kita masuk ke pusat kementerian seperti itu. Namun, tentu sekalian, pada saya kemarin saya juga bilang kalau kita di provinsi itu hanya administrasi saja, tidak ada pengajian dan sumbangan. Jadi kunjungan ada, melihat riaknya masyarakat. Saya kira kalau SKP sudah keluar, kita bawa ke provinsi. Di provinsi dirumuskan dan segala macam. Pihak provinsi DPR turun ke bagian pemerintah Jawa Barat, turun ke Sulawesi, ngobrol dengan DPD, ngobrol dengan masyarakat. Apa masalah? Untuk awal saja. Ya. Kenapa tadi seperti kasih sampo? Coba ada yang berbaik sama di mana pun, di mana bicara demi anak kita, demi anak cucu kita. Itu kan sebagai dasar saya. Dasar saya bisa Pak Bupati, Pak Bupati Sider, ini Pak. 2020 pemilihan lagi ya. Lalu di tanggal menuju sini Kabupaten yang sendiri baru 9. Berkait dengan itu. Tapi kalau bisa menuliskan kita emas. Tapi nanti para penjualan seperti itu. Kita bisa pakai Android. Kita bisa hafal bersama orang Amerika segala. Ini kan karena perpanjangan. Dari zaman penjajahan. Coba Pantura, Subang Utara, bersama-sama dengan bersejarah, bersejarah. Berapa sebab itu saya sampai sini? Ya. Orang Pantura yang menjabat yang di atas sana, istana segala macam. Kita sekarang ibu sama Ella, ada siapa? Ini kunci naon? Di ruang, dia kunci ruangan ini. Biasanya sih. Ayo itu. Apa juga? Kalimantan Pelati, waktu itu mau pencalonan, itu jalan berhenti. Itu cari lagi, terus berbeda mana sudah berbanding begitu. Ya mau kita tahu. Nah, sekarang bicara Pantura, jangan garuda saha dulu, kan? Makanya jangan heran dong, jangan
asumsi masyarakat, mindset masyarakat, ya, tentang pemekaran. Kita kan harus berdasar, karena pemekaran diatur oleh undang-undang. Kalau khusus bapak-bapak dan ibu yang ada di sini, kalau dari dinas, ya, yang resmi, ya, itu datang kepada bapak ibu sekalian, bicara ataupun yang survei dan segala macam, bicara tentang pemekaran. Coba satu bisukan saja tentang apa pelayanan publik, pelayanan publik. Jadi inti daripada pemekaran yang diatur oleh undang-undang itu pelayanan publik lebih dekat. Alur-alur yang benar, bukan yang benar. Pelayanan publik. Jangan bicarakan kekurangan tentang infrastruktur. Pulang hemat, jangan oleh tak pulang jemput. Karena apa? Jawaban hanya anggaran, bukan pemekaran. Tapi proses pemekaran itu akan membenahi itu semua. Tidak usah takut. Jadi kalau kita bicara kenapa Subang Utara memekar, jalan yang punya bocor segala macam, jawaban dari pemerintah baik itu kabupaten, provinsi dan pusat satu, berarti anggarannya dipegang, bukan pemekaran. Ya karena kalau kita jadi pemekaran anggaran dipegang ya oke kan. Tapi kalau di dalam undang-undang, kalau kita dalam undang-undang itu seperti itu, pelayanan publik, kesehatan dan segala macam, yang 3 faktor itu, ya, pendidikan, ekonomi, ya. Sekarang juga seperti kata besi, Sukasari, Legon, gitu kan. Terus mana lagi kan tidak punya pasar. Terus Polsek juga dan Amin juga, itu yang strategis itu setiap wilayah itu satu. Sehingga keamanannya, ekonominya, terus masalah SMA juga, SMP juga, SMP. Sehingga kalau sudah tertata seperti ini, itu masyarakat akan sadar. Itulah pemekaran. Baru sekalian, terus selanjutnya, setelah SKB keluar yang ditandatangani oleh Pak Gubernur dengan DPRD Provinsi itu baru Menteri. Nah, di Menteri itu sudah numpuk Pak. Itu kalau kita salah sekarang itu, kalau umum, ya, yang baru ngomong tidak ada proses administrasi, itu hampir 390 jutaan. Nggak tahu deh kemarin bisa nggak tahu apa, nggak tahu apa. Yang kami tahu itu kemarin 397. Cuma ya kami yang dalam tergabung di Kompolnas itu hanya 170-an, 177 kalau tidak salah. 177 itu seperti kita Pak. Ya, yang administrasinya ditempuh, musdes segala macam itu hanya 177. Nah, kok ada yang tidak ditempuh? Ada Pak. Kalau wilayah lain gara-gara jalan bupati naik, tebedan kurang, lalu jalan kurang kayak kita naik aja tulis di menteri Pak. Logikanya gitu Pak. Ya. Tapi kalau dia di pengelolaan kota lurah, elek, ngomong pacaran, enggak salah suka main buka, ngomong kabupaten, tapi tulis pasti tulis jadi lupa. Proses dilakukan secara administrasi tidak gitu Pak. Itu ditulis makanya jumlah yang melakukan se-Indonesia itu di Kementerian Pendidikan 397 juta. Boba. Imbas daripada pendidikan. Kebanyakan seperti itu. Ada juga imbas karena apa? Ingin jadi bupatinya, ingin jadi gubernurnya. Ya, dia punya saudara, dia punya teman yang di TPRI, yang di kementerian, mengisukan pemekaran segala macam sehingga politik berubah, dia memecahkan segala macam. Itu deh secara kalkulatif tinggi karena punya kedekatan seperti itu. Tapi nggak usah takut, secara administrasi lengkapnya hanya di bawah 200. Itu se-Indonesia. Kalau di Jawa itu jarang ada, paling hanya juga di Jawa itu kebanyakan provinsi seperti Madura. Kalau di kabupaten itu enggak, karena secara kalkulatif wilayah dan kalkulasi ini
Bapak sekalian, setelah itu barulah di kementerian kalau ada misalnya moratorium parsial khusus di Jawa Barat, barulah dibentuk tim untuk di Jawa Barat. Di Jawa Barat kabupaten mana saja secara administrasinya beres, baru seperti Papua. Papua itu KPK sebetulnya otsus. Itu kan, jadi kan begini Pak, keputusan presiden itu ada dua jalan, seperti di kabupaten itu ada dua jalan, ya. Ada yang dibawa oleh eksekutif, ada yang dibawa oleh legislatif. Nah, kalau di Papua, kenapa bisa terjadi itu? Itu dibawa oleh legislatif. DPRD-nya bencor ke presiden ke pemerintah untuk dilakukan pemekaran secara otsus. Justru lebih heran dari sudah. Kalau di kabupaten lain Pak, ya, tentang pemekaran itu banyaknya dibawa oleh dewan Pak. Ya. Karena tugas pokok dari dewan adalah 3, legislasi, budgeting, dan kontroling. Sehingga masyarakat itu hantam legislasinya. Makanya pemekaran di kabupaten lain itu dibawanya oleh dewan, maka ada kabupaten, bupatinya Hese. Ini di Subang lucunya dibalik. Ya. Kalau kabupaten kan menerima, KPK dewannya uangnya nggak tahu, saya juga nggak habis pikir. Jikri haji di Subang enggak. Kenapa di daerah lain seperti contoh Cipanas, Cianjur, Cipanas itu sudah 5 kali pengkajian, umur 27 tahunan, sampai kata terkini kenapa berpekar? Karena apa? Bupatinya ganti-ganti, kita setuju, demo duit, coba anggaran pengkajian, layak, kita setuju duit, itu kan gitu ya. Padahal jumlah pemilih sangat banyak, wilayah kita satu masih Cipanas, sampai kan detik ini. Nah, ini kan gambaran bagi kita semua. Justru herannya di Subang, pemekaran ini kenapa? Ya, isu ideal itu dapat banyak eksekutif. Kalau di wilayah lain itu yang susah itu bupatinya. Iya, bupati itu, tapi di bawahnya angka-angkanya dirubah ke rakyat. Itu kebanyakan daerah lain seperti itu kan. Dewan bencor lagi, wah maunya sementara, oke siap, pengkajian, digas-gaskan, kasih angka sekian, nelayan, mau bisa. Nah, kita lari, bingung saya ke Subang. Kenapa? Loh, kok bupati mengajar-ajaran yang makan, tapi dewana kan mestinya memang kita tahu itu dalam tugas pokok dewannya. Ya, yang penting kan bukan makan, yang penting kan ajuan kita itu bukan untuk membunuh bupati, bukan untuk membunuh dinas, yang tidak harus ditandatangani, tidak diakui. Mestinya kan kita itu ke dewan Subang Utara yang melaksanakan utara di panjangkan. Ini dibalik. Ini saja dari ini yang jadi persoalan kita. Ya, peran tertutup di situ. Oleh karena itu mudah-mudahan hari ini, karena kita mengucapkan Allah dan seterusnya. Ada satu pihak saja yang memblokirkan isu secara terus-menerus, menggembosi pemekaran. Saya yakin masa depan sulit. Makanya Bapak Ibu semua, kalau pemekaran kita kan sudah berikan bola yang kosong. Di sana ada studi, di sana ada BPT, di sana ada BPT,
para pengusaha, pak polisi, jangan segala macam, bola itu sendiri tertutup. Mau bagaimana ini akan begini dengan keinginan mereka, maksudnya gitu. Inilah pemekaran. Jadi semestinya pemekaran itu harus harus tersampaikan, harus tahu. Ya, jadi semua pihak. Kembali lagi pada sudah. Ada kenapa kita waktu itu mengajukan batas wilayahnya itu kan bingung. Walaupun ada debat, itu malah yang batas arah, kamu bingung kan dia batas arah mereka kan gitu kan. Saya apa sejarah lah, berarti kan kembali. Jadi kan dalam pembicaraan yang namanya batas wilayah, baik Indonesia, baik provinsi sampai negara, itu harus dibatasi oleh Allah. Subang, Bandung, Barat, Kalimantan Prabu, walaupun ayatnya Subang, Indramayu, Sego, Subang, Kerawang, Depok, itu seperti itu. Dan ini juga masukan kepada BPD yang desanya gunanya itu. Malaysia dengan itu Kalimantan gunung, Papua gunung kan gitu. Jadi batas wilayah oleh Allah. Ini juga masukan Pak untuk di desa juga semestinya seperti itu. Tempat boleh. Ya. Contoh Pak Indok desa Pemanukan kali ya. Tanah Pemanukan, kita Sukareja, kan gitu kan. Dan ini kan perlu dibenahi secara administrasi wilayah. Makanya kami menarik garis untuk batas Subang Utara itu Taruh Timur, yaitu Pino, dengan kalkulasi sekitar 103-102 desa. Kemarin ada persoalan seperti di Simpang, ya, di Simpang itu ngotot Pak, lalu mekar KB, lalu mutun ke KB, jadi sana kepisah. Tapi alhamdulillah karena saya dengan Pak Kabar, saya pendekatan dengan masyarakat, dengan BPD, ya. Oh, jadinya Pak yang semata jadi guru dan itu jangan sekali lama-lama. Kenapa? Cuma secara wilayah saja Pak, secara alami dan ada segala macam itu akan menguntungkan bagi masyarakat saya. Sekarang aja sudah APBD Subang kan kurang lebih akan ada di Yuta dengan 30 kecamatan dan 245 desa kalau nggak salah. Kan? 50 kelurahan, 5 desa, kan gitu kan? Nah, lantas kalau dipecah, itu bukan 3 triliun dibagi 2. Hakikatnya kami tidak tahu. Bisa diakan 2,5 dengan jumlah desa yang sedikit, dengan jumlah kecamatan yang sedikit, itu akan besar. Seperti tadi saja, Pak. Ya, anggaran yang saja itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu coba, ayo masyarakat membantu Jawa Barat, karena anggaran yang diterima oleh Jawa Barat itu sedikit dibandingkan Jawa Tengah. Oleh karenanya dalam rangka strategisasi wilayah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan hari ini dalam rangka paling tidak dalam surat koordinasi. Kebetulan saya itu pasca pilkada ya, ada 3 lembaga besar ya, yang menginisiasi implementasi yaitu APSI yang mengajar ini itu karena kebetulan APSI dan project kami dan kata-kata itu kan membentuk forum ya, 2019 itu forum P2S sakit kesimpulan atau juga apapun forum 2S forum pemekaran kultural juga ya 2019 saya yang mulai hari ini itu melakukan
cerot ya? Di mana peran sadar prosesnya kompetisi seperti apa, proses itu seperti apa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, bukan hanya hari ini Bapak bisa hadir di sini sebagai anggota atau ketua BPD dalam rangka pembunuhan Bapak. 2-3 tahun ke depan tidak tahu apakah orang ini masih BPD. Tapi tolong pada semua hari di sini bahwa pembunuhan kita ada jadi namanya memang mengumpulkan dari BPK. Jadi harus dimanapun dalam kondisi situasi apapun memperjuangkan pemerintahan itu tidak serta-merta menempel pada label kita. Misalkan lagi lah atau lagi BPD jangan ya. Ini demi masa depan anak cucu kita, ini demi tetangga kita, ini demi lingkungan kita, ini demi masyarakat Madura secara keseluruhan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Walaupun pikir-pikir sekali studi bisa bilang 50 tidak apa-apa. Allah nggak pernah tidur. Apa yang kita lakukan, apa yang kita cetuskan, ya kalau kita bisa menorehkan kita kembali bahwa masyarakat kita nanti bisa sejahtera, kan seperti itu. Jadi kan semua kemarin kan ada isu ini ada pemekaran yang pasti begitu kan? Tidak. Saya hanya berpikir bahwa salah satu ya Pak, saya bicara salah satu untuk bisa mendongkrak kesejahteraan, salah satu bisa mendongkrak anak cucu kita pintar, salah satu bisa mendongkrak pengangguran yang ada di pemekaran jalan-jalan. Itu solusi. Tapi salah satu banyak salah satu. Dan itu akan berdampak secara global keseluruhan. Berapa ratus miliar setiap tahun kalau Bapak bisa hitung. Itu apa lagi? Maaf, dulu saya dari Pemanukan ke Subang itu bisa setengah jam 45 menit ambil lalu dana saja. Ya, sekarang jauh kalau kita sudah jauh itu sejam setengah. Apa maknanya? Kalau baru ngurus surat-surat ke Subang, ya itu dari pagi mesti pulang lagi karena waktu yang begitu lama. Secara ekonomi makro, kerugian kita satu hari itu berapa untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan anak, istri, dagangan segala macam. Dihitung tak, kompor melemah. Itu cukup 1,5 jam coba. Per hari itu 900 jelma setiap harinya. Pak polisi dan polisi setiap tugas, bensinnya segala macam itu setiap tahun ratusan miliar itu. Tapi coba, ya, Kapolres saja, Kapolresnya seperti kurang urus apa-apa, kabupatennya ada di sini ada tidak tepuk jam-jam. Orang-orang yang ada di mana kan insya Allah ibu kotanya di Ciamis, ya, alun-alun Ciamis, kurang begal kalau semua bawa ke rumah makan, bawa masuk ngurus KTP, ngurus apa segala macam, ya kalkulasinya orang kantor ke Subang, sok itu miliaran, puluhan miliar setiap tahun. Orang Madura yang keluar. Ayo ke dinas, kepala desa ke dinas, berapa bensin yang keluar? Coba lo bedanya secara hitungan ekonomi makronya. Itu ya, barangkali Bapak sekalian, karena keterbatasan waktu juga, tapi paling tidak hari ini saya berbangga bisa di depan Bapak sekalian yang baru ketemu ataupun sampai di mana sementara ada sebutnya itulah yang kami lakukan. Ya, itu yang kami lakukan dan kami P2S mohon masukan, mohon dukungan, mohon
titik toleransi supaya teman-teman bisa dijalankan. Saja barangkali. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua PKS yang telah memaparkan tentang perjalanan pemekaran. Saya garis bawahi, nanti tinggal satu lagi yang SKB yang belum selesai. Acara yang selanjutnya yaitu narasumber dari inisiator sekaligus pembina dan penanggung jawab Forum PP2S, Bapak Haji Didi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ketua untuk pemekaran sebuah utara yang seperti Ketua Forum PPD Pak Soekarno dan Bapak Kapolsek dan Bapak Kadin, Bapak Ibu para Ketua PPD di masing-masing kecamatan, di masing-masing desa, dan saya hormati dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menghadiri undangan dalam rangka rapat koordinasi BPD bersama P2S dalam rangka menyosong daerah pemekaran Kabupaten Subang Utara, yang mana hari ini bisa berkumpul hampir seluruhnya para ketua BPD di tingkat desa masing-masing bisa hadir. Terima kasih upaya atas upayanya sehingga hari ini bisa terlaksana acara. Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Sudi bahwa saya didaulat menjadi narasumber karena berkaitan dengan pembinaan dari Baris. Saya sebenarnya tidak punya kapasitas Pak untuk memberikan apapun terhadap bapak-bapak seperti narasumber. Tapi mungkin sedikit saja kita berbagi pengalaman. Cuma sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa kayak Pak Sudi mempunyai narasi yang panjang seperti lebih dan itu. Wah, saya tidak bisa Pak, jujur tidak bisa. Jadi apa sih itu pemekaran? Yang disampaikan oleh Pak Sudi bahwa itu sebuah keniscayaan dan itu pasti terjadi. Cuma saya akan berbalik tanya lagi gitu. Ya, apakah bapak-bapak itu menyetujui pemekaran ini? Oh, setuju. Alhamdulillah. Oh, keras kan? Jadi kalau saya lihat di sini Pak, ini teman-teman saya semua ini banyak banget gitu kan. Soalnya semua pada nanti bilang apa? Dan pada kelas semua itu malah gitu pas sepangkulannya ternyata sudah ya syukur Pak kalau memang para ketua BPD setuju tentang pemekaran. Kami pun dulu ketika deklarasi di Komandanas itu para kepala desa sangat setuju tentang pemekaran dan saya yakin sampai hari ini kepala desa masih konsisten untuk mendukung pemekaran. Bapak Ibu sekalian, di dalam pemekaran tentunya ada harapan yang sudah disampaikan oleh Kang Sudirman tadi. Tapi coba akan kita melihat bahwa kita menelisik APBD Kabupaten sekarang itu rencananya kita mendapatkan 2,85 miliar terdiri dari transfer pusat dan PAD Kabupaten Subang sendiri. Tapi dari 2,8 triliun itu 1,55-nya itu dibuat untuk bayar pegawai negeri. Ya, untuk belanja pegawai itu 1,5 triliun.
Ya tinggal berapa? Tinggal 1,3 triliun. Dari 1,3 triliun untuk belanja barang dan jasa itu hanya 508 miliar. Jadi Guruna Bangun Kabupaten Subang belanja barang dan jasanya hanya 508 miliar. Maju, Subang maju, dijamin. Ya, sehingga pemekaran itu satu hal yang pasti dan harus dilakukan. Nah, ketika sumber PAD-nya banyak di wilayah Pantura, sehingga Subang Selatan pun berpikir, maka mereka menggenjot PAD daripada pariwisata. Di sana sudah ada di Kastelo, beras, stroberi, ya pariwisata lokal desa pun digenjot, dibangun, didukung. Bayangkan, satu-satunya pariwisata melayani pemanukan di Pantura adalah Pantai Pemanukan. Pertanyaannya, dapat perhatian nggak dari pemerintah? Tidak sama sekali. Justru diributkan lain. Satu-satunya itu pariwisata melayani Subang Utara satu, pernah menang anggaran anak, diributkan lain, dibentur-benturkan lain. Itulah keprihatinan kami. Bukan saja kami ikut campur dalam pengelolaan, tapi itu fakta. Siapapun pengelolanya silakan. Dan itu ribut dari tahun ke tahun terus. Sehingga saya terpanggil, saya nyoba ikut di dalamnya. Pas hasil ikutin orang tembok gitu. Hasil ikutin jalan gede gitu. Saya mencoba sampai ke ranah pengadilan segala macam. Yang akhirnya Allah masih memberikan jalan buat saya bahwa selesai dengan perdamaian atau apapun itu tulis. Artinya bahwa orang Pantura ini nggak boleh berjubah. Orang Pantura harus sebenarnya Allah. Jadi mulai sekarang, ayo kita bangkit orang Pantura. Kita berani berargumentasi di kabupaten. Kayaknya lalu di Kabupaten Subang, Pak, kita argumen biar kita untuk pengunjung dulu. Ya, saya tukang ada berangkat juga tukang orang. Setiap argumentasi mau di Muslimbang Kabupaten, di mana wae, lamun Pantura, Jaya Jameta orang Medan gitu. Sehingga saya pun belajar dari dia karena dia lebih senior dari saya. Saya pun belajar. Jadi setiap kesempatan yang namanya di kabupaten, saya tidak mau kalah dengan orang saya. Saya tidak mau kalah dengan orang-orang hebat yang ada di kabupaten sekarang. Karena manusia punya kesempatan yang sama. Sehingga Presiden Jokowi dulu itu presiden itu terakhir orang kaya, putra raja, seorang tentara jenderal yang bisa jadi presiden. Ketika Pak Jokowi jadi presiden itu jadi anggaran saya. Ternyata orang Pantura juga bisa lah untuk jadi presiden, wakil presiden, bisa jadi pejabat. Cuma tadi orang Pantura itu kelemahannya satu, Pak, tidak mau bersama-sama. Tidak ikut hiji, Pak. Lamun daerah hiji main saling. Persoalan apa yang di selatan yang bisa mencuat ke Pantura nggak ada. Tapi persoalan Pantura mencuat ke selatan itu luar biasa. Jadi kurang Pantura lah kadang-kadang ya sering deg-degan lah itu yang tidak saya suka. Jadi kalau kita mulai dari sekarang, ayo kita perberat langsung kalau silaturahmi, kita song-song masa depan buat anak cucu kita dan orang menurut waktu diberi umur panjangnya paling 10-20 tahun itu ya Agus, tapi lanjutkan makan anak cucu. Nah saya harap kita berjuang. Saya juga dulu Pak berpikir bahwa perjuangan ini akan memakan waktu dan biaya yang cukup lumayan. Karena sebelum saya matematik tentang pemekaran, saya ingin masuk di dalamnya. Saya bertanya kepada seluruh politik di Subang. Kira-kira kos untuk biaya pemekaran itu berapa sih? Jadi biaya pemekaran itu tidak kurang dari 2 miliar yang kamu harus bayar. Pertanyaan kedua, kalau pemekaran itu terjadi, saya bisa menikmati nggak? Dia akan menjawab, tidak, tentu kamu akan mendapatkan hasil. Karena apa? Setelah karena lomba jelma muncul bentuk ya, lomba kepentingan pusat di daerah dan sejabat. Oh, berarti dalam arti saya berpikir saya sudah ikhlas.
Sehingga kegiatan di mana, kegiatan di kebun dasar, jujur saya yang biayai sekolah, ya, mulai kaos segala macam teknik boneka, sampai di undang-undang enggak kunduh Pak, 2 bulan kemudian diperiksa ke Bawaslu di Polres 3 bagian gabungan. Itu bagian dari sebuah perjuangan. Nah ternyata perjuangan ini cukup mahal, sehingga dibutuhkan jalan keluar. Solusinya apa sih? Berarti budaya pejabat, lalu bisa memperlancar orang bantuan. Muncullah Haji Rohimah pada waktu itu dengan konsep yang sama yang seperti saya bahas. Kita bargaining dengan beliau. Ketika akan jadi bupati, saya pengen pemekaran harus terjadi, dan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sampai hari ini. Nah kalau memang ada macet, berarti bukan di eksekutif, tapi di legislatif. Kalau legislatif selesai, berarti selesai urusan. Kan gitu Pak. Jika mengabarkan cerita yang lain. Nah, saya punya pengalaman dengan teman-teman di kepala desa dan sudah rekan-rekan yang pernah jadi kepala desa tentang undang-undang desa. Berapa tahun sih undang-undang desa itu bisa keluar? Bisa ada undang-undang desa? Hanya hitungan 7 tahun Pak. Kita bergerak 2007, 2014 bisa lahir undang-undang desa. Tentunya dengan apa? Dengan negosiasi tidak. Dengan cara sok kita datang satu persatu juga tidak. Dengan cara apa? Demo berjilid-jilid apa? Kantor ini bukan sejarah nih, ruangan ini. Ketika kantor ini, ruangan ini dipakai oleh kita dengan Kang Sudir Santoso, seorang maestro yang pembangunan desa, kita pergerakannya itu di sini Pak. Rapat apa segala macam di sini. Karena apa? Kabupaten Subang adalah penyangga ibu kota. Ketika kita pergerakan dari sini akan cepat, maka Subang dijadikan basis untuk mendukung lahirnya undang-undang desa. Kemudian lahir undang-undang desa dan sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat. Apakah yang menghasilkan, yang memotori jenderal lapangannya yang sudah saya tahu menikmati? Tidak sama sekali. Beliau apa? Beliau bukan kepala desa dan tidak mendapatkan apa, tapi karyanya, jerih payahnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Satu desa ada yang dapat 1 miliar, ada yang 800 juta, ada yang lebih. Itu bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Nah, saya di Kabupaten Subang juga sering berjuang. Salah satu tentang revisi perda. Dulu dalam perda itu orang Subang yang usianya di atas 60 tahun tidak bisa jadi kepala desa. Sehingga waktu itu saya berontak bagaimana orang punya kesetaraan yang sama, punya hak yang sama, saat yang umur harus 62-63 kemana caranya bisa nyalon jadi kepala desa. Saya berjuang pada waktu itu merubah perda. Nah, sedikit rusaknya DPRD Kabupaten Subang saya mulai dari sana. Sampai-sampai ada anggota dewan yang pengen transaksional. Punya berapa sih uangnya untuk merubah ini? Itu luar biasa. Sehingga pada waktu itu saya hanya menggunakan kekuatan tenaga dan pikiran saya bersama teman-teman, akhirnya jebol juga. Saya juga punya ilmu untuk merubah perda, tapi saya punya pengalaman dan saya mau belajar. Akhirnya perda yang sekarang yang terbaru itu membolehkan orang yang di atas 60 tahun bisa mencalonkan diri jadi kepala desa. Jadi harapan melayani ketua BPD di masing-masing desa ketika sudah tua dengan putus harapan dan ini bisa mencalonkan jadi kepala desa. Hari baik dicapai. Kemudian saya juga sering kemarin-kemarin dengan teman-teman untuk usul bagaimana caranya pemerintah desa dapat anggaran-anggaran dari desa, dari provinsi, dari kabupaten. Kita kemarin Pak, mungkin bapak-bapak tidak tahu kenapa di BHP itu muncul untuk kepala desa sekian 10 juta, untuk BPD sekian 10 juta. Itu adalah perjuangan kita menggedor, ya, menggedor pemerintah daerah dalam hal ini bupati untuk mengeluarkan bagi hasil pajak dan kontribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan. Karena dalam undang-undang itu dicatatkan bahwa 10% pendapatan dari
PAD Kabupaten Subang. Kalau PAD kemarin 455 miliar, berarti 45 itu harus, 45 miliar itu harus 45 miliar kalau dibagi 245 desa, apa yang Bapak? Tidak kurang dari 200 juta anak. Ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kita dulu dapatnya berapa BAP? 35, 40, 48. Nah, kalau kemarin kita 2022 meningkat 100%, sampai 80, 8 juta, 100 juta. Nah, saya tahun ini walaupun bukan ketua PC lagi, tapi saya akan bergerak lagi bagaimana caranya BHP itu bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa nyampe 10%. Dan itu apa sih? Bukan dengan sok, bukan dengan kita datang minta waktu segala macam PPK, bukan Pak. Dengan cara kita ya demo sedikit. Maka saya katakan di sini, kalau memang Bapak-bapak ingin adanya pemekaran bersama dengan kami, ayo luangkan waktu. BPD ada berapa ya? 103. Kepala desa 103, 200 lebih tokoh-tokoh desa sepantura kurang datang ke DPRD. Ya, kurang datang itu kurang peta ragakan diminta di tangan moal eta teh. Ya, setuju. Jadi itu sifat kamu kurang datang, kamu deh segala macam. Tinggal Ayo, siap. benar kan? Ayo. Iya. Apa yang dilakukan sudah tidak salah. Negosiasi segala macam sudah dilakukan. Tapi hasilnya masih kurang berhasil. Satu-satunya jalan kita tidak ada kekuatan. Ayo. Ini saya orang Pantura, kayaknya kalau ngomong aja. Saya kumaha cara ini bisa cepat ditandatangani karena dari provinsi sudah mengubah. Ya. Untuknya kita punya wakil gubernur yang memang yang tiap saat kita chat, kita WA itu dia selalu dibalas. Untuk urusan Cipunagara pun, ya saya dengan Kang Ali datang ke PPWS langsung tanda tangan 7,8 miliar. Anggarannya ya oleh pihak kita bukan oleh kita. Jadi saya harap teman-teman semua para ketua BPD di desanya masing-masing, saya berharap ayo kita bergandengan tangan, kita tentukan nasib Pantura ini ke depan. Karena perlu Bapak-bapak mengetahui pembangunan yang ada di Kabupaten Subang sudah masuk di Perpres nomor 7 2021. Karena kita adalah daerah Rebana bagian utara, Rebana dibagi dua Pak. Ada bagian selatan, termasuk di Bandung, saya. Ada juga yang ada di Kabupaten Pantura ini, Subang, Indramayu, sama Karawang. Ini adalah segitiga Rebana yang sudah masuk di Perpres. Pembangunannya oleh pusat di APBN. Dan sebentar lagi akan ada banyak perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke daerah kita, entah itu di wilayah pemerintah itu sendiri, di pemerintah dan mana-mana. Yang jelas, saya pernah datang ke BPN dan di BPN sudah permohonan untuk membuat pabrik-pabrik yang tadinya di Jakarta pindah ke Pemanukan ini. Maka kita harus menyongsong era ini, karena ini sudah waktunya banyak. Jadi kita tidak patah arah, kita terus berjuang bagaimana caranya ini bisa berhasil. Tentukan, Abdi Malas lagi dulu. Tentukan iraha demona. Kita bikin surat, yang surat atau tanggung-tanggung lain dengan guruan Pak. Tukang mau ayam di tukang. Oh iya. Kita bikin surat, saya bikin surat. Demo Pak. Kita demo ke sana, kita sampaikan. Bila perlu demo Pak. Kemarin saya sudah ngomong dengan teman-teman, sulitnya apa sih gitu untuk misalkan kendaraan, sound system untuk makan segala macam, udah kelas gitu. Kadang-kadang nggak mau duit nggak jalan Pak. Dicarikan langsung udah di kasarnya kan mau duit asli nggak ada itu. Karena beda mobil, sama-sama ya. Itu bentuk perjuangan kita. Jadi kita nggak pernah mikirin makan, nggak pernah mikirin apa-apa dalam kondisi seadanya, tapi berhasil. Alhamdulillahnya sampai bisa kita lihat kendaraan standar dari Jakarta maksimal. Nah ini untuk perjuangan kita, ayo kita sekarang
mulai siapkan barisan untuk melangkah bagaimana protokol ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Lili. Saya mau menggarisbawahi tadi dari Pak Haji Lili, berarti kalau kita ingin mendapatkan SKP, kita harus demo. Setuju? Satu kali lagi, setuju? Iraha. Ayo, agendakan. Yang kedua, saya garisbawahi bahwa di Pantura harus ada calon bupati. Bupati 1 atau bupati 2 calon di Pantura. Setuju? Mantap. Setuju. Itu tadi saya sekali lagi bahwa untuk pemekaran ini ada satu lagi Pak langkah yang SKP. Tadi dari inisiator penanggung jawab juga penasehat bahwa satu-satunya jalan dengan demo. Setuju? Oke. Selanjutnya narasumber yang ketiga yaitu Bapak Tigara, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Forum Pemekaran Pak Sudi, mantan Ketua Komisi Pak Jilidi, dan kawan-kawan Forum BPD COP, FKPPD, SKUP, kemudian para ketua BPD juga yang saya hormati, Komisaris dan kehadiran Pak Kapolsek Bupati juga yang saya hormati, dan juga mungkin ada di luar itu ada pengurus forum yang mungkin juga saya dapat satunya juga yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bermudah dalam konteks mempersamakan. Karena Bapak dan Saudara sekalian harus ingat bahwa lahir forum BPD itu juga atas sebuah niat untuk membantu forum pemekaran. Oleh karena itu alhamdulillah, karena kalau tidak ada forum BPD COP, maka Buskes yang diharapkan untuk menjadi infrastruktur persyaratan awal setuju atau tidak aturan mekar sulit untuk dapat dikerjakan. Tapi dengan ada forum BPD COP, meskipun ada sudah disebutkan sifat, alhamdulillah mampu diselesaikan. Alhamdulillah. Kepada saudara sekalian, andaikan saja di benak kita ada sebuah pertanyaan atau sebuah pikiran, apa sih bedanya mekar dan tidak mekar? Kalau dengan kata lain, manfaatnya apa antara mekar dan tidak mekar? Secara tersurat tidak tersurat, Ketua Narasumber Pak Sudi dan Pak Jilidi sudah menyampaikan akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang banyak, akan banyak dinas dari satu pemerintah kami. Kemudian juga akan terjadi sumber pendapatan asli daerah. Sebelum ada pertimbangan lagi, kita ini sudah punya potensi banyak dalam rangka menyumbang pendapatan asli daerah kabupaten. Sektor laut, sektor pertanian, apalagi yang ada pertimbangan. Dan kalau itu mekar, maka ini akan menjadi sumber pendapatan kita sendiri. Dan itu secara seterusnya. Bapak dan Saudara sekalian, memang sejarah pemekaran ini bukan baru, itu sudah 20 tahun. Zaman Pak Kongko saya sebenarnya dan Forum Masyarakat Pantura, waktu itu memang dialognya tentang jumlahnya PBD antara Pantura dan Selatan itu 640. Karena tidak imbang, jadi alat bargaining itu pemekaran. Terus berlangsung sampai sekarang tahap yang kelima. Jadi secara pemekaran saya juga terbukakan masukan yang baru, cuma memang tahap yang keempat saya tidak ikut dan yang kelima hari ini. Progresnya hari ini kita tinggal satu, menunggu SKP kabupaten dan dikatakan bupati dan ketua dewan. Saya ingin tanya sebelum tadi ada demo itu tidak cukup hanya orang yang hadir di sini, jumlahnya mungkin 100 atau mungkin 200. Cuma yang pasti mindset kita, cara berpikir kita tentang pemekaran setuju atau tidak? Setuju tidak mekar? Pemekaran dari kabupaten setuju? Kalau ada setuju tadi ada kendala. Pak Sudi sudah menyampaikan masih tentang
seberapa yakin orang Pantura, seberapa tahu, seberapa apa Subang Utara dibuka. Ini belum terjadi. Artinya hanya baru di catatan beberapa orang. Kepada kawan-kawan DPD yang sudah menyelenggarakan musdes tentang 10 kabupaten Subang Utara menjadi kabupaten, kan banyak sarana, banyak wahana, banyak umum. DPD itu punya kesempatan untuk limbon, punya kesempatan musyawarah desa. Tolong di forum-forum itu disampaikan tentang pentingnya pemekaran atau setidaknya progres pemekaran. Biar nanti support dari pemerintah desa itu apa? Bahwa Subang Utara sedang bergerak menuju kepada pemekaran. Jadi itu yang disampaikan, biar nanti kalau ada survei dari provinsi atau tim independen dari Dagri, minimalnya bahwa masyarakat kita sudah pada tahu tentang adanya pemekaran. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi hari ini Pak Forum dibuat statement dan hari ini kita bertemu, dokumen fotonya juga ada, lalu di bawahnya dibuat statement. Diawali dengan sebuah surat meminta kepada DPRD Kabupaten Subang segera memparipurnakan tentang progres pemekaran yang sudah selesai di tingkat eksekutif untuk segera diterbitkan SKB. Kalau itu tidak lanjut di dalam tempo bulan lalu tidak dalam konteks tertentu, waktu tertentu tidak ditindaklanjuti, maka Subang Utara akan bergerak menuju kabupaten. Jadi diberi warning dulu. Diberi warning, hari ini kita bertemu untuk bersepakati mendesak agar DPRD melakukan paripurna. Karena tahapannya tinggal di situ. Soal pemekaran terjadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu mah bukan urusan kita lagi. Tapi yang pasti pemekaran itu pasti terjadi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pemekaran pasti terjadi tidak. Yang bolong tidak akan hanya di generasi kita atau anak kita atau kita. Tapi yang itu akan terjadi. Saya punya keyakinan itu akan terjadi. Nah sekarang tahapan kita tinggal bagaimana mendesak DPRD untuk menggelar paripurna agar SKB keluar. Setelah SKB keluar di provinsi kita sudah tinggal tunggu, tidak ada masalah. Administratif bisa dibuatkan SKB. Jadi kendalanya di kabupaten. Ayo mari kita satukan pikiran, satukan langkah, satukan sikap agar DPRD segera memparipurnakan pemekaran Subang Utara. Sekretaris tulis suratnya di awal hasil rakor BPJ dan pemekaran untuk meminta DPRD segera menggelar paripurna. Dari disuratan PN UAS dan Publis. Kurang apa Pak Haji Suri kan surat minta audien dengan DPRD. Pindah kembali ke minggu mah bulan boro-boro ayo pertemanan audien jawabannya terlaluan ya. Jadi sekarang itu eranya the people control the leader. Kalau dulu zaman Soeharto itu the leader control the people. Jadi pemimpin kontrol rakyat. Hari ini mah the people control the leader. Rakyat kontrol pemimpin. Kalau rakyat jadi turutan alasan sebutkan atau nuparele kan gitu kan. Dan ini kan bukan makar Pak. Keinginan rakyat itu apapun boleh sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Apalagi tadi pemakaran itu diatur oleh dan itu salah Pak. Tinggal DPRD bersikap saja, punya bersikap. Jadi kabupaten di sana sudah buat SKB soal apa yang buat akhirnya jadi DPRD di sana dulu, ya kan? Baik, kita satukan visi, satukan pikiran, langkah dan tindakan. Kalau sampai saatnya tertentu tidak juga kuat, maka silongnya kita memang tadi, bahwa power dari seseorang makanya Pak Jadi biasanya balapan kursi di musrek dari biasa kan gitu. Tapi dari pengerayaan itu rame-rame. Setuju? Baik, silakan nanti kita buka dialog, mumpung cangguhur, mudah istirahat berdahan. Silakan Pak Wahyu, itu dari sana ini saja dan memang ini mepet waktunya ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaat dan masalah buat kepentingan rakyat Papua pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Negara. Kita sepakati ya, break jam 12:05 untuk makan. Kita masih ada waktu 20 menit untuk acara selanjutnya yaitu
tanya jawab. Peserta pertama, saya 3-3 dulu. Ya, 3-3 nanti baru jawab. Yang depan dulu ya. Saya dari depan dulu, di belakang baru Bapak Ali Danung dari Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mudah-mudahan di hari ini ridho Bapak Ibu saya mau kenapa peraturan isu karena ada keuangan. Bagaimana kalau kita satu sepakat bersama Duraliwi jadi bupati bagaimana? Mencalonkan, setuju nggak? Setuju nggak? Nah, benar di depan itu dimaafkan dan kita sepakat. Bangun teh, kajian jadi. Ya, benar ya. Tadi kita buka bapak kita bisa normal kita. Dua kata kenapa hebat? Karena dua kata 17. Hebat, lupa apa itu? Hebat banget 17. Sudah 30 kata, 245 desa. Makanya dengan sangat normal. Pandura ada perwakilan. Yang terhormat Pak Haji, mudah-mudahan coba berdiri sedikit Pak, supaya kelihatan semuanya. Ini cukup, ini Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan restu dan ridho. Hidup berdoa, hidup berdoa, hidup berdoa. Bersatulah berdoa, bersatulah berdoa, bersatulah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua bagaimana? Itu Pak. Kita rambut 3-3 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak Kapolsek, saya dari Buya Sari membantah apa yang disampaikan oleh Pak Haji Sudi dengan Kang Haji ini. Saya tidak ikhlas. Tadi Kang Haji, aku udah berikhlas, melakukan gitu. Saya tidak ikhlas. Kang Haji terjadi, Pak Haji Sudi terjadi. Bahkan di awal saya bilang ke Kang Haji Sudi, jadi saya tidak siap. Seperti itu. Perjalanan Abi bukan secara anekdot. Saya 2004 itu udah jadi prajuritnya Kang Kodir. Pak Nanti di dalamnya almarhum, Pak Haji Heri di dalamnya almarhum, termasuk beliau yang ada di depan sebagai kepala desa waktu itu. Cuma kalau saya analisa, Haji Sudi Gunawan itu ada patung beliau. Pak Haji Sudi setuju atau tidak dulu menjadi kepala desa? Di gambar kami cek undangnya antara iya atau tidak, mungkin 50-50. Setuju apa ulang teh? Istri berbulan kita golek waktu itu. Di sini mulai kamu udah mentalnya dulu mah kesana di periode Kang Bang Kang Kodir mah orang teh selalu kalau di gereja terus cincin seperti itu. Jadi saya seperti anak kaya. Anu dituturkan Pak Abi pun tetap lain memberi Kang Kodir banyak. Yang itu di dalamnya itu kan dikasih job udah diam. Jadi Abi kemana minum, Abi kemana berikut, lupa lagi. Itu pun sama di dalam orang lebih banyak. Ada orang jurnalis di situ, ada orang kepolisian di ada orang kepolisian yang secara lahir secara sekali di polisi oke milu-milu. Ya memang kalau kita bukan kata sesepuh jelas banyak elemen yang akan naik lah, ratingnya yang akan naik. Termasuk ambisi saya, Pak Haji Sudi, ambisi saya tidak ikhlas. Saya dulu pernah nyampaikan, saya mau ikut dalam pemekaran ini. Ada dua hal. Tadi, ketika orang membayar pajak itu jauh
surat-surat itu jauh. Satu. Yang kedua, adik-adik saya banyak yang nganggur Pak, Bu. Pabrik berapa ratus Pak, berapa ribu Pak setiap tahun menangani yang kriminal dari kepolisian. Akibat kriminal itu karena tidak punya mata pencaharian. Aku yakin seperti itu Pak. Kalau hati tidak ada, mungkin hati ikhlas Haji Lili, hati ikhlas. Tapi 56 tahun jadi naon hati akhirnya dari perjalanan 2004 sampai sekarang dari akan jadi apa saya? Tidak, saya tidak asal adik-adik saya yang nganggur terangkat. Maksud di dalam anak saya yang seperti itu Pak. Nah lebihnya sekarang ada Pak Haji Lili, ada Haji Sugi, Pak Wahid, sesuatu hati yakin sekarang hari ini Pak Bupati udah lihat. Sekarang lebih canggih. Dulu kan 2004 paling hanya SMS. Jadi di kantor pemanduan kota pertemuan rapat koordinasi paling hanya 11 SMS. Tidak terlihat gambarnya. Tapi sekarang punten mukanya Pak Haji ini, Pak Haji Sudi terlihat. Benar serius nah. Apalagi tadi dengan keadaan demo kurang demo Pak kita terakhir siapa? Siapa yang mau kenal? Tidak mau. Saya berharap ke semua PPD kalau memang punya kapasitas untuk memilih dewan nanti atau memotori, menggembosi dewan nanti, pemimpinlah dewan apa-apa mah calon yang apa-apa dipilih. Artinya bermasyarakat, anu mau mendukung masyarakat di semua dapil, termasuk di dapil 5 Abi. Berharap ke semua teman yang ada di dapil 5 pilih orang, pilih figur yang mau ikhlas dengan masyarakat. Itu aja. Kalau dia mohon maaf. Waktu itu perendahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu kan, gitu. Nah, nanti ditentukan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja yang pertama, apa yang tadi dimaparkan oleh Ketua Forum UAS adalah mendesak kepada anggota dewan, kepada DPRD. Sementara begini, 2 bulan kemarin itu sudah ada kabar berita koordinasi antar instansi dan 9 di hari ini. Nah, dengan adanya yang hari ini, yang pertama itu harus menentukan kapan kita untuk bergerak, satu itu. Terus kedua, apabila tidak ada balasan dalam waktu yang singkat, maka dengan secepatnya harus turun ke gedung DPRD Kabupaten Subang. Terus yang kedua, sebetulnya begini, kami khususnya di Desa Rawamangka, umumnya untuk Kecamatan Belanakan, kami di rapat Mikon ataupun di Musdes itu sering disampaikan kepada masyarakat. Yang sering kita sampaikan adalah pertama, ketika sakit, khususnya di Kecamatan Belanakan, sakit itu kebanyakan ke RSUD Karawang dan Purwokerto. Jarang ke Subang, kalau ke Subang mati dulu jauh. Pertama itu yang sering disampaikan. Terus kedua, pembangunan dari segi pembangunan pun kami selalu dengar. Kalau belum mendampingi punya eksekutif, kami tidak akan dapat bangunan seperti itu. Terus yang ketiga, dari sektor-sektor ekonomi kurangnya perhatian, padahal penghasilan pajak dari wilayah Madura itu sangat besar. Terus yang terakhir, saya yakin begini, tidak akan terbentuk satu sejarah kalau sejarah itu bukan kita yang mengukirnya. Itu kuncinya. Jadi kita harus membuat sejarah. Ya, jadi ketika kita membuat sejarah, pasti akan terukir sejarah. Kalau hanya dia dan dia, itu tidak akan terjadi. Dan yang paling pokok, ya sangat prihatin sekali dengan keadaan seperti itu. Dengan pengurusan apa yang disampaikan tadi,
baik itu administrasi, kependudukan ataupun apa, kita selalu telat, kita selalu kalah. Baik itu di bidang IT ataupun apa sarana informasi selalu telat Kabupaten Subang di antara kabupaten yang lain. Padahal kalau kita angkat, apa sih dari Kabupaten Cianjur pendapatan? Apa sih dari Garut? Subang punya selatan, daerah pegunungannya, perkebunannya ada, Pantura, tapi kita selalu terbelakang. Kenapa di Pantura selalu terbelakang di Pantura? Karena di Pantura kebanyakan begini, ada orang yang di depan, diajak, dia ingin di depan. Itu kelemahannya di situ. Saya di depan, akhirnya apa? Satu pun tidak ada yang maju. Mudah-mudahan dengan perjuangan ini, hadir ini, kami dukung sepenuhnya untuk maju di Subang Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi aja ya, sepakati. Sebenarnya di sini langsung beri makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabar Ulama, perwakilan BPD Desa Ciasembira, Kecamatan Cias. Jadi setelah saya menerima dan mengingat tadi pembicaraan dari awal sampai tadi pertanyaan pun mengerucutnya bukan ke CDOB, tapi Pak, tolong Pak, di dalam CDOB plan apa yang harus kita kerjakan untuk yang secepatnya, dan plan kedua apa yang harus kita manfaatkan dari teman-teman yang di BPD ini. BPD rata-rata mengimplementasikan kepada masyarakatnya untuk menanamkan apa itu pemekaran. Tapi rata-rata BPD yang ada di sini tidak memasarkan Pak, jarang yang saya tahu. Nah ini Pak, syarat mutlak untuk berdirinya sebuah pemekaran. Coba BPD-nya masing-masing yang ada di sini di plan A, edukasi Pak terhadap masyarakat, insya Allah maka akan jadi. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih. 4 dulu ya. Habis ini kita beri terus pertanyaan kita akan semua kita lakukan. Kalau dari 4 pertanyaannya kelihatannya itu menunjuknya ke Pak Haji Lili. Makanya saya minta Pak Haji Lili untuk menjawab. Pertama, dukungan Pak Haji Lili untuk dari calon bupati, yang kedua masalah demo. Jadi itu maka Pak Haji Lili. Terima kasih. Sedikit aja Pak, saya sudah masuk ke 18 tahun di lembaga desa, di organisasi pemerintahan, di bisnis dan keuangan ini saya berjalan. Kemudian di akhir masa jabatan saya berpikir Pak, dengan keluarga saya, karena saya di rumah tinggal berdua sama istri saya, karena anak bontot saya lagi itu di Cirebon di Surabaya Fakultas Kedokteran. Jadi hidup saya enak di rumah, tinggal berdua, tinggal diam di rumah ya. Saya nggak kepikiran untuk jadi begini. Saya hanya kepikiran kapan ini Pantura ini mekar, karena itu yang kita gagas dari dulu. Saya sudah mempersiapkan diri untuk diam di rumah sambil mensupport teman-teman yang ada di bawah. Nah, tiba-tiba tanpa diduga Allah 60 kepala desa datang ke rumah untuk meminta saya untuk maju di pilkada 2024. Gelombang itu kemudian datang dari mantan kepala desa juga ada datang. Sama intinya seperti itu. Yang ketiga dari Karang Taruna, ketua Karang Taruna juga menyatakan seperti itu. Bergelombang lagi Pak dari pimpinan partai politik terbesar di Kabupaten Subang. Bahkan saya hari ini harus hadir mendampingi beliau. Saya bingung pada posisi saya, kapasitasnya apa gitu. Ini terlalu ekspektasi orang Pantura terlalu tinggi terhadap saya, padahal saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya hanya orangnya paling bisa belajar, kemudian mengimplementasikan keinginan dari masyarakat di pemerintahan. Itu yang saya lakukan di pemerintahan desa besar. Nah, kalau hari ini teman-teman para ketua BPD Pantura mendukung saya, yaitu menjadikan amanah bagi saya.
yang saya terima, dan saya sudah menyatakan diri Pak, ketika para kepala desa itu datang, saya siap. Jadi kalau saya cerita ke belakang Pak, saya itu sering didatangi Pak Dirwojiman ke rumah beserta keluarga untuk mendampingi dia di 2019. Saya katakan pada waktu Pak Haji, silakan tanya istri saya. Kalau istri saya pada boleh saya untuk maju, saya akan maju. Tapi kalau istri saya tidak akan berangkat. Nah, kenapa sih takut? Enggak sama sekali Pak. Saya bukan tipe suami takut istri, bukan. Tapi saya yakin Pak, di belakang suksesnya seorang suami ada istri. Itu keyakinan saya. Jadi saya selalu seperti itu dalam kehidupan saya, sehingga ya alhamdulillah Pak. Kami berumah tangga baru 23 tahun, tapi sampai hari ini masih selamat. Ya, Allah masih ditakdirkan bebarengan gitu. Kan usia paling penting memang Allah. Sekali lagi saya tidak ada niatan untuk jadi pejabat, tapi saya akan membaktikan diri saya, akan melibatkan diri saya untuk dalam hal perjuangan. Kalau memang jadi pejabat itu adalah sebuah perjuangan yang akan saya lakukan gitu. Karena semua orang pada prinsipnya, aku yakin bahwa semua akan mati. Tinggal kita akan membuat ceritanya bagus atau tidak gitu. Di sini akan fakta sejarah orang yang bersama saya akan cek ini orang Kota Lubuk sekarang di Batang Sari. Beliau orang yang pertama kali saya jadi kepala desa di 2004 ya pada waktu itu ya. Ini persis kita datang ke panen, kita datang ke partai politik juga sama seperti itu. Nah itu intinya. Yang kedua, untuk urusan pemekaran, saya udah ngomong ke teman-teman kemarin ada pertemuan kecil, saya support. Bila perlu saya biayai ayo gitu. Padahal selama ini ya, kalau kan sudah kemana-mana ya saya support kan gitu. Cuma teman-teman tidak tahu aja pergerakan kita ini gitu. Jadi kita support Kang Sudi itu karena kewajiban saya. Saya kalau sudah membentuk, ya pasti saya akan jawab. Dan keyakinan saya itu tidak pernah bisa goyah dengan apapun. Ketika saya harus berusaha mewarnai iman, saya sudah bisa mewarnai iman. Nah, ketika ini ada pemekaran, saya tidak berjuang. Saya tidak pernah berpikir hasil Pak. Andai banyak, andai kita digadang-gadang menjadi bupati atau wakil bupati. Pada waktunya saya tidak dipakai oleh partai politik untuk jadi bupati atau wakil bupati. Saya masih suka pimpinan tahun Pak. Yang penting akhirnya runda bahwa Pantura Kudu Mekah. Ini dia. Terima kasih. Sekedar tambahan saja untuk merangkum tadi Bapak-Bapak sekalian sedikit masukan dan motivasi serta langkah-langkah. Saya rangkum saja nanti yang terakhir barangkali langsung saja kita hari ini mesti apa yang akan kita lakukan dalam jangka pendek dan mekanisme ke depan seperti itu. Sudah jelas, sudah sepakati ya, nanti kita sepakati apa? Satu yaitu sepakat semua tentang aksi. Aksi. Bahwa musim akasnya itu dewasa aksi ya, aksi untuk mendorong paripurnakan ditandatangani SKB. Kedua tentang sosialisasi ya, penyampaian terhadap masyarakat. Korelasinya saya pikir sangat besar, apalagi sekarang sudah masuk ke dunia politik, tahun politik. Oleh karenanya ini hanya trik saja, ada trik dan juga nanti akan disampaikan. Tadi saya sampaikan di awal dalam pemaparan saya, Cianjur, Cipanas, ya sudah sekian puluh tahun mengapa tidak bermanfaat, padahal kita sudah bermanfaat. Itu kan gambaran kita, ya gambaran kita. Karena apa? Tadi Dewan bilang Pak Bupatinya dan lagi beda dan lagi. Oleh karenanya, tolong satu sampaikan kepada warga masyarakat yang tadi saya awal paparkan manfaat daripada pemekaran yang terpenting adalah pelayanan. Terus yang kedua,
mencari sosok. Sosok untuk apa? Sosok untuk dieksekusi. Sekarang, Bupati sekarang kan bisa oke lah. Kalau dia jadi politik tentang pemekaran, makanya kemarin dia ada. Tapi kalau setelah 2024 kita sudah tidak tahu. Oleh karenanya, mau tidak mau, besok bisa bulan depan bagi Bapak Ibu sekalian, apalagi yang notabene anggota BPD, yang itu adalah penjabaran daripada suara masyarakat, pasti akan didatangi oleh calon-calon, baik itu calon dewan ataupun calon bupati dan wakil bupati. Pak, bisa tidak coba sampaikan kepada yang lain, sampaikan kepada masyarakat. Kalau ada calon dewan, saya tidak bicara lama, Pak. Siapapun calon dewan yang akan mencalonkan dewan, tolong tarik kepada pemekaran. Siapa untuk pemekaran? Bisa semua. Saya tidak. Oke lah di sini contoh. Uang ini, Pak, besok lusa saya yakin Bapak itu orang-orang penting, Pak. Ya. Bulan depan ataupun 2 bulan ke depan pasti ada lain calon bupati untuk orang Bapak. Pasti. Dan juga itu kan, saya tidak bisa melakukan. Dari mana apa saja calon dewan yang mendatangi Bapak Ibu sekalian, tolong tarik kepada pemekaran sehingga itu sebagai catatan kita nanti manakala dia terpilih. Satu itu. Yang kedua, supaya ini connect termasuk calon bupati dan wakil bupati. Namun kalau tidak mau karena sudah tersampaikan, enggak terkadang. Oh, enggak sih, kalau saya jadi bupati wakil bupati saya siap akan mendukung pemekaran, akan membangun pemekaran, aturan. Yang terkadang kembali lagi kepada hati nurani yang enak. Apakah kalau sudah jadi yang seperti itu tidak tahu. Oleh karena ada satu trik, ya, mohon maaf Pak Juli yang segera kurang aja. Tolong besok lusa bulan depan, 2 bulan ke depan, banyak diundang oleh calon bupati wakil bupati dari mana saja, kumpul di mana saja. Tolong suarakan sendiri, Pak. Oke, saya siap dukung Bapak, tapi wakil bupati harus sendiri melakukan bola. Kita nih, Pak. Dan saya katakan tadi, hasil survei saya, hasil saya sekarang dari 74 kursi wakil usaha negara, tidak ada orang seperti Haji yang menyampaikan siap untuk bupati. Jadi insya Allah dari Pantura itu salah satu. Kita jual, Pak. Kita jual sendiri dari Pantura yang kita juga menjadi, ya, di Malaysia satu. Tapi orang jauh bisa saja, Pak. Oh, untuk ada belum, ya, Pak. Nanti berikutnya sebentar aja satu kesimpulannya. Yang pertama kita nanti tentukan aksinya kapan. Satu itu untuk jadwal yang cepat. Terus yang kedua 2024 keinginan saya untuk membangun Pantura tidak bicara penambahan atau kursi. Tolong kuasai eksekutif dengan legislatif oleh orang Pantura yang ingin pemekaran. Itu. Ya. Tidak bisa apa ya. Warna pasar merah, kuning, hijau dan biru. Yang penting eksekutif kuasai oleh orang-orang yang benar-benar Pantura ingin mekar. Ya begitu juga dengan bupati dan wakil bupati. Itu intinya, Pak. Kuncinya di sana. Kalau mau pemekarannya lulus. Saja barangkali kesimpulannya, Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dilanjutkan setelah makan dan sholat, ya. Sepakati kita dan
setengah satu kita sudah merayakan biar kata Ustaz. Saya itu untuk beri makan, bapak-bapak untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan.